Hai sobat, kembali lagi bersama saya di channel tercinta kita ini, Dunia Informasi. Kalian pasti akan bertanya-tanya, apalagi kok Mas Ardi ini upload video? Tutorial apa lagi yang ingin Mas Ardi bagikan buat kalian? Yang akan saya bagikan kali ini masih berhubungan dengan UC News, atau juga bisa dibilang ladangnya kita mencari uang lewat menulis. Yang akan kita bahas kali ini, atau yang akan Mas Ardi akan ceritakan pada kalian semua ini, adalah peraturan dasar tentang sebuah artikel. Tentu bagi seorang jurnalistik yang sudah berpengalaman, mereka akan tahu tentang peraturan dasar, tentang cara menulis, ataupun tentang bagaimana membuat artikel itu menjadi booming. Nah, untuk kalian yang tidak bisa jurnalistik atau masih baru terjun dalam dunia jurnalistik, tenang saja. Mas Ardi akan membagikan tentang dasar-dasar dari artikel atau peraturan dasar di artikel UC News ini. Jadi dengan mengetahui peraturan dasar atau syarat-syarat dasarnya ini, kalian akan bisa membuat artikel yang berkualitas dan tentunya akan mendapatkan sebuah view yang banyak sekali. Dan syukur-syukur kalian akan menulis sebuah artikel yang wow, menjadi booming sekali. Oke, saya akan menjelaskannya. Dan ini dia. Ini dia peraturan konten. Klik saja. Nah, ini dia tentang peraturan konten atau artikel yang akan kalian tulis di UC News. Di sini sudah sangat lengkap sekali peraturannya, mulai dari judul, dari konten, dari format artikel, dari referensi juga, dan juga hak cipta, pelanggaran promosi, gambar, semuanya sudah lengkap sekali. Jadi kalian jika tidak membacanya akan sangat-sangat rugi sekali. Karena jika kalian membaca satu kali dan memahaminya, niscaya kalian akan dengan sangat-sangat gampangnya sekali akan menulis sebuah artikel dan langsung terbit. Dimana di video saya sebelumnya tentang menulis artikel yang 100% terbit, inspirasi saya membuat video itu adalah dari sini. Saya membacanya, saya memahaminya, dan saya mempraktekkannya. Dan hasilnya pun sudah terbukti. Artikel saya, wow, sangat-sangat berkualitas dan pastinya selalu terbit. Ya, meskipun view-nya masih sangat-sangat sedikit lah, tapi insya Allah bisa untuk mencukupi kehidupan pribadi seorang Mas Ardi. Nah, di sini mari kita bahas yang pertama dari judul dulu. Untuk judul dalam sebuah artikel itu bisa kalian lihat minimal 3 kata dan maksimal 90 karakter. Jadi judul kalian tuh minimalnya 3 kata dan maksimalnya tuh 90 karakter. Jika kalian judulnya kurang dari 2 kata, maka otomatis tidak akan terbit, dan jika judulnya kalian lebih dari 90 karakter, otomatis juga tidak akan terbit. Selanjutnya yaitu judul tidak boleh mengandung tanda baca yang tidak cocok. Misalnya nih, kalian di judulnya dikasih tanda seru sampai 3 kali. Tentu saja pihak UC News akan me-blacklist artikel kalian, akan menahannya atau tidak menerbitkannya. Karena kenapa? Tanda seru itu sangat tidak sesuai dengan kaedah EYD. Lanjut nomor 3, tidak mengandung unsur fitnah, mengancam dan melebih-lebihkan. Tentu saja. Misalnya dalam melebih-lebihkan ini kan ada sebuah artikel, wow, Messi mengguncang dunia,
sungguh aneh. Itu tidak boleh dalam Genius. Jadi usahakan judul kalian itu tidak melebih-lebihkan, tetapi juga harus menarik. Dilarang bermakna seksual atau menimbulkan asosiasi seksual. Judul perlu menyampaikan tema artikel. Dan yang penting, jangan sampai judul sama artikelnya kalian itu berbeda. Misalnya kalian menulis tentang Julia Perez mati atau Julia Perez sekarat, tapi isinya artikelnya kalian malah berisi kapal induk perang Indonesia yang tenggelam di Samudra Hindia. Kan itu sama sekali tidak cocok. Otomatis artikel kalian tidak akan terbit. Dan selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Lanjut yang kedua itu adalah konten. Konten ini hal yang harus utama adalah tidak mengandung pornografi, kekerasan, terorisme, judi atau obat-obatan terlarang. Dan juga ya, ini harus kalian perhatikan baik-baik. Konten tidak bersifat tahayul atau hal-hal mistis atau juga ekstremis agama, upaya penghasutan atau pidana. Dan tentunya dong, konten kalian tidak harus berisi fakta-fakta palsu. Misalnya, mantan istri Ronaldo atau mantan anak-anak Messi. Kan itu sudah tidak mungkin. Itu sudah merupakan fakta palsu. Jadi usahakan faktanya kalian tuh atau yang artikel yang kalian tulis adalah real, nyata. Apa saja ini. Lanjut di format artikel. Nah, ini dia. Kemarin ada yang bertanya sama saya, Mas, berapakah sih jumlah kata dalam artikel? Nah, bisa kalian lihat ini adalah jumlah kata dari artikel, yaitu minimalnya 150. Akan tetapi, saya sarankan ya, jangan sampai 150 pas. Itu bisa jadi artikel kalian tidak akan bagus. Karena apa? 150 kata itu tidak bisa mewakili sebuah artikel yang baik dan bagus. Minimal artikel yang bagus itu adalah mengandung 200 kata dan maksimal 500 kata. Tentu saja, jika artikel kalian melebihi 500 kata, itu bukan artikel namanya, tapi skripsi, doi. Oke, lanjut. Artikel gambar harus ada keterangannya atau sumbernya, dan bisa kalian baca sendiri ke bawah ini. Dan selanjutnya adalah referensi artikel. Referensi artikel ini tentu saja seperti video saya sebelumnya, setiap artikel jika kalian bukan seorang yang bekerja di dunia jurnalistik atau di perusahaan seperti macam Kompas, Goal, Viva, atau yang lain, kalau kalian bekerja secara individual, kalian harus mencantumkan artikel kalian. Misalnya sumber referensinya dari Goal, dari Detik, dari sepak bola, dari FIFA, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk sebuah lomba nulis atau sebuah program yang menghasilkan uang, referensi kalian tuh minimal 3, atau kalian mencantumkan referensi sebanyak 3. Tapi kalau itu hanya sebatas artikel biasa atau semacam ya artikel pembahasan atau dan lainnya, tapi bukan artikel yang diikutkan untuk lomba, maka minimal sumber referensi kalian adalah 1, dan saya sudah mencobanya. Tapi untuk sebuah lomba, artikel kalian harus minimal 3. Jika kalian tidak mencapai 3, otomatis artikel kalian tidak layak masuk di lomba. Dan selanjutnya itu tentang hak cipta. Hati-hati sama hak cipta ini. Jangan sampai kalian menulis atau plagiarisme. Karena apa? Di UC News, jika ketahuan kita melakukan plagiarisme, itu akan diblokir akunnya kalian. Dan tentu saja, jika kalian sudah mengumpulkan dolar banyak sekali, tetapi malah kalian mengandung hak cipta dalam artikelnya, terus akunnya kalian diblokir, maka uang yang akan kalian dapat itu hangus. Tentu saja kan, kalian tidak mau hal itu terjadi. Karena apa?
kita sudah capek-capek untuk menulis, mendapatkan view banyak, mendapatkan dolar banyak, tetapi apa? Kita malah diblokir akunnya. Dan lebih parah lagi, kita tidak bisa menghasilkan uang. Sungguh tragis. Dan yang selanjutnya adalah mengandung pelanggaran promosi. Dan juga gambar itu harus sampul berkaitan dengan isi konten. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video bagaimana cara menulis artikel 100% terbit, gambar sampul itu harus berkaitan dengan isi konten. Jangan sampai konten kalian berisi tentang masakan gulai, tapi kalian malah sampulnya berisi tentang singkong. Tentu saja itu tidak nyambung, kawan-kawan. Maka dari itu, gambar sampul itu sangat berpengaruh. Karena apa? Gambar sampul ini adalah gambar pertama yang akan dilihat oleh pengunjung, oleh para pembaca artikel. Dan selain gambar, ada juga judul. Makanya, dalam menulis artikel, yang paling penting adalah judul dan gambar. Harus sangat-sangat dimaksimalkan. Karena dari judul dan gambar, itu akan mendapatkan sebuah view yang banyak sekali. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang peraturan konten dasar di sebuah UC News ini. Semoga dari penjelasan ini kalian menjadi lebih semangat untuk menulis di UC News ini, dan semoga kalian bisa sukses juga. Kita sama-sama merintis, kita sama-sama berjuang, dan sampai jumpa lagi. Jangan berkecil hati jika artikel kalian ditolak. Terus semangat dan terus mencoba. Salam sukses untuk semuanya. Dan yang terakhir, jika kalian suka dengan video ini, silakan like. Dan jika kalian ingin melihat video saya selanjutnya, silakan subscribe-nya, kawan. Dan jika kalian ingin bertanya tentang seputar UC News ini, silakan bertanya lewat kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian yang belum menjadi penulis, jangan khawatir. Saya kasih linknya di bawah ini. Kalian bisa mendaftar lewat link tersebut. Dan juga saya tegaskan di sini ya. Di dalam link itu bukan saya mencari uang ataupun apalah itu. Jadi saya hanya membantu kalian. Kenapa? Karena kalau kalian memakai link itu untuk mendaftar, maka kalian akan lebih cepat diterima dan artikel kalian akan lebih dipercaya. Karena apa? Karena kalian tuh menggunakan link saya, yang dimana saya sudah menjadi agen terpercaya dari pihak UC News. Jadi kalau kalian berada di bawah saya, maka kalian otomatis akan dipercaya juga. Itulah kegunaan dari link itu. Oke, terima kasih telah melihat video saya ini. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang menyinggung kalian ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dunia informasi.